Untuk di level A1 ini atau A1, karena ini level pertama, pasti kita diajari terlebih dahulu bagaimana dasar-dasar bahasa Jerman. Mulai dari bagaimana menyusun kalimat pernyataan, kemudian menyusun kalimat pertanyaan, ataupun juga kalimat perintah. Sampai ke yang sedikit kompleks, meskipun dibanding level yang lain ini nggak begitu kompleks ya, yaitu berbicara tentang masa lampau yang menggunakan tempus atau tense perfect namanya. Itu untuk berbicara soal masa lampau. Tapi untuk tema-temanya sendiri itu kurang lebih masih yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari kita. Oke, kalau secara otodidak, lama atau cepatnya itu pasti tiap orang berbeda-beda ya, karena kemampuan orang juga pasti nggak sama. Tapi kalau untuk di kelas intensif Speech to Studium, contohnya itu tiap hari kita belajar kurang lebih 6 jam pelajaran dari Senin sampai Jumat. Jadi untuk 5 hari pembelajaran dengan durasi 6 jam pelajaran ini, buku itu kurang lebih untuk di Nesweg A1 ini habis 5 minggu. Untuk di Nesweg Noi A1 ini, tema-temanya itu masih tema-tema yang simple tentang kegiatan sehari-hari kita ya. Jadi apakah cukup untuk memahami percakapan sehari-hari di Jerman? Mungkin cukup, tapi benar-benar sangat terbatas dengan tema-tema yang sangat simple, belum ke tema-tema yang kompleks. Oke, untuk perbedaannya sendiri itu ada di tingkat kerumitan bahasanya ya. Kalau di A1 tadi kan kita baru dilatih untuk berbicara ataupun memahami kalimat-kalimat yang lebih simple, seperti misalnya baru memperkenalkan diri ataupun percakapan yang simple seperti memesan makanan di restoran contohnya. Nah, kalau di A2 ini itu kita mulai untuk diminta membuat dan memahami kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Seperti contohnya itu Nebensatz. Susunan kalimat Nebensatz ini sama sekali berbeda kalau dibandingkan dengan kalimat yang kita pelajari di A1. Nah, kemudian di A2 juga kita udah diminta untuk mengemukakan pendapat kita sendiri, kemudian pengalaman kita, ataupun juga mulai dilatih untuk bagaimana caranya membuat termin atau janjian dan juga merencanakan sesuatu bersama dengan partner kita. Oke, untuk tata bahasa atau gramatik yang lebih kompleks itu mulai kita pelajari di A2. Seperti yang tadi udah aku sebutkan, yaitu salah satunya Nebensatz, yang mana susunan kalimatnya ini benar-benar baru kita pelajari di A2, yang mana kata kerjanya itu harus kita tempatkan di posisi akhir di kalimat. Nesweg B1 ini kurang lebih sama ya, mirip-mirip susunannya itu seperti di A1 ataupun A2. Jadi untuk di tiap babnya atau tiap kapitelnya itu ada pembagiannya sendiri, kayak gramatiknya apa, kemudian latihan menulis, mendengar, berbicara, dan membacanya itu pasti ada. Cuma yang membedakan itu dari segi kosakatanya pasti yang jauh lebih kompleks, dan juga tema-temanya yang mungkin mulai masuk ke tema-tema yang lebih kompleks, seperti tema-tema soal lingkungan, tema-tema sosial, dunia pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk di level B2 itu tema-temanya mirip-mirip dengan apa yang udah kita pelajari di B1, tapi mungkin mulai dibahas secara lebih mendalam ya. Kayak tadi misalnya tema-tema sosial, tema-tema budaya, kemudian mungkin ada juga sedikit mengenai politik, dan lain-lain, itu dibahas secara lebih dalam. Dan kita juga belajar bagaimana caranya untuk menyampaikan argumen, kemudian juga opini, secara lebih terstruktur dan juga mungkin secara lebih profesional dan akademis. Di level B2 ini kita harus udah membiasakan diri untuk membuat kalimat-kalimat yang jauh lebih kompleks dan terstruktur menggunakan gramatik yang ada,
Kemudian kita juga mesti membiasakan diri nih untuk membaca banyak teks-teks yang panjang dan bahasanya ataupun kosakatanya itu jauh lebih rumit dan kompleks. Jadi memang mesti sering-sering buka kamus ya untuk lihat artinya, dan dari segi hearing atau menyimaknya itu pun juga kita ada di level yang berbeda dari sebelumnya ya, dibilang begitu. Karena di level kedua ini kita mesti banyak membiasakan diri dengan teks-teks audio yang cepat, kemudian kadang juga ada beberapa teks audio yang menggunakan aksen dari daerah-daerah tertentu. Jadi tingkat kesulitannya pun juga mungkin bisa dibilang agak jauh dari level sebelumnya. Untuk saran di level B1 atau B2 ini, kita mesti jauh lebih banyak belajar, baik itu secara pasif maupun aktif. Dalam artian, kalau untuk kemampuan yang pasifnya itu seperti misalnya kita harus banyak membiasakan diri untuk membaca teks-teks yang panjang dan juga kompleks, kemudian juga belajar untuk membiasakan diri mendengar teks-teks ataupun audio dalam bahasa Jerman, dimulai dari yang simple dulu, kemudian kita biasakan diri ke yang agak rumit, atau bahkan mungkin ke yang cukup rumit apabila kita sudah terbiasa. Dan untuk kemampuan berbahasa secara aktifnya itu kita bisa rajin-rajin berbicara, baik itu dengan partner kita ataupun sendiri juga bisa, tapi mungkin akan jauh lebih enak apabila kita punya partner untuk berbicara ya. Jadi mungkin bisa saling ada feedback satu sama lain, dan juga harapannya bisa mengkoreksi satu sama lain. Kemudian biasakan juga untuk banyak menulis, karena dari menulis ini kita dilatih untuk berpikir secara terstruktur dan berpikir juga apakah bahasa ataupun kalimat yang sudah kita tulis itu sudah sesuai atau belum. Oke, kurang lebih itu rekomendasi buku dari level A1 sampai ke B2, dan juga tadi sedikit ada tips mengenai tiap levelnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Tschüss.